Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, konten kali ini gue mau bikin kayak jenis podcast gitu guys. Jadi konten kali ini condong ke podcast kali ya. Ya, kita jumpa tamu. Ya, dia udah nggak asing lagi soalnya udah masuk konten gue ya kan. Ya bro. Iya. Apa kabar nih bro? Baik ya? Fine. Alhamdulillah. Jadi gimana nih bro? Gua mau edukasi dia guys. Jadi dia kayaknya lagi banyak masalah gitu ya. Dari konten awal juga gua udah lihat gitu kan, ekspresi dia gimana gitu. Jadi dia kayak gimana ya? Kayak aduh banyak masalah banget nih. Langkah baiknya gua undang dia ya kan, jauh-jauh dari Linggau. Ya Bang ya? Linggau lebih tepatnya ya. Iya. Jadi dia gua undang ke sini buat podcast gitu. Terus buat nyeritain apa sih masalah dia, terus kenapa dia sekarang bisa jadi seperti ini gitu. Ke belakangnya itu masalah dia tuh gimana gitu. Oke. Kita langsung tanya aja guys ya sama orangnya. Jadi gimana nih Bang? Terus dari mana nih ceritanya? Dari lu mulai Gimana maksudnya? mulai udah gimana ya? Udah Jadi ngeblank gitu. Gitulah, nakal gitu kan istilahnya. Secara Lu sadar ya. awal nakal tuh gimana gitu Bang? Ya bisa dibilang sih itu dimulai dari sejak gua lulus SMA aja. Awal pertengahan 2016 itu gua keluar dari bangku SMA. Gua lulus, alhamdulillah gua keluar sebagai alumni lah ya kan. Iya. Nggak putus tengah jalan. Iya Bang. Kita di sekolah juga gua waktu masih sekolah waktu masih kelas 11 gitu kan. Iya. Kelas 2 SMA gua udah mulai terjun gitu ke dunia yang nggak benar. Terjun ke dunia yang nggak benar Bang. Tapi belum terlalu dalam gitu kan. Tapi itu belum terlalu dalam Bang. Itu waktu abang udah terjun, terus udah terjerumus, bener-bener terjerumus, itu fase-fase abang waktu umur berapa gitu? Waktu gua mulai benar-benar menekuni ya. Ya, Dari dunia. udah bener-bener terjun dan jatuh gitu. Sekitar umuran 18 tahun jalan lah. 18 tahun Bang. Wah, berarti umur 18 tahun abang udah mabok gitu ya? Udah nyentuh barang-barang narkoba gitu. Pokoknya udah semua lah Bang ya. Jadi alur ceritanya abang mulai bisa nyentuh barang itu, terus ikut mabuk-mabukan. Katanya pernah tawuran juga Bang dulu, antar kampung gitu ya? Pernah juga sih. Iya. Iya. Coba Bang ceritain gitu, biar kita semua tahu kan guys ya. Jadi abang ini ya lumayan banyak guys pengalamannya, jadi gua ungkit-ungkit lagi kan. Jadi kemarin itu cuman sekedar cerita aja, ya cuman sekedar cerita gitu ya kan. Kita ngomong-ngomong biasa aja gitu. Tapi ini kita akan mendalami guys, kita tanya sama abang ini. Jadi gimana Bang? Awal-awal mulanya abang bisa terjun dan jatuh, dan sampai sekarang abang terpuruk gara-gara barang dan lain sebagainya. Enggak secara langsung sih. Gua mulai nyentuh itu barang dari teman juga sih. Oh dari teman? Iya. Pertama diajakin gitu kan. Ya. Diajakin. Ya dibujuk-bujuk lah. Oh iya, Dikasih uang. dibujuk gitu ya, dikasih Iya. uang gitu ya. Yang Oh ibarat kata iya. kayak dipancing dulu gitu Bang ya. Pasti. Oh gitu. Terus selanjutnya gimana tuh Bang? Udah hampir ya udah lewat lah 10 kalian gitu kan, diajakin, Iya. didatengin ke rumah gitu kan, lagi tidur gua nih. Iya. Lagi tidur, dibangunin. Oh dibangunin gitu. Bro, ikut gua katanya. Gua bingung aja. Ya. Ini anak kok nggak ada kerjaan lain gitu kan. Sebenarnya sih dia berduit orangnya. Oh dia lumayan mapan lah gitu Bang, keluarganya ya. Sekolah aja dia udah nggak jelas sekolahnya. Oh gitu. Waktu itu kejadian itu sekitar tahun pertengahan 2014. Pertengahan 2014. Waduh. Waktu gua masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Itu kelas 2 SMA tuh Bang ya. Oh berarti gue lagi cupu-cupu itu Bang gua. Gua waktu itu pas 2014 itu baru SMP Bang kalau nggak salah. SMP ya. SMP kelas 2. Jauh beda ya. Ya jauh Bang, lumayan ya. Badan aja kok gede kan. Ya guys, ya Bang ini meskipun badannya kecil tapi umurnya udah tua guys. Dari saya aja beda 4 tahun atau 5 tahun Bu? 3 tahun apa 2 tahun setengahan gitu. Oh gitu ya, 2 tahun setengah atau 3 tahun lah gitu guys ya. Terus setelah Abang diajak teman gitu Bang, Ya, yang Abang ngerasain itu apa gitu Bang? Apa merasa lebih tenang setelah mencoba barang tersebut? Terus atau ya lebih gimana ya? Pokoknya lebih mendalamin gitu. Itu selanjutnya gimana tuh Bang?
balik lagi ya. Iya. Balik lagi dari pertama gua masuk gitu kan. Iya. Ya gua awal-awalnya sih nolak aja gitu kan. Gua udah tahu. Oh, itu abang sempat nolak ya? Iya. Terus Efeknya gua kenapa udah abang tahu. bisa langsung terjerumus gitu bang? Ya, nggak sengaja aja kan. Nggak sengaja. Ceritain Tapi banyak. gimana bang? Kasih Kalau nggak sengaja itu gimana bang? Nggak mungkin tuh. Nggak sengaja kan? Hmm. Nah, gimana? Ini gua singkat aja ya. Iya. Pas gua mulain tuh itu barang terakhir kali ya dia diajakin, Iya. gua dikasih gratis itu. Iya. Jadi kayak sejenis testimoni gitu bang? Iya. Oh gitu. Gila. Cara nggak langsung tuh dipaksa juga sih. Secara tidak langsung dipaksa bang ya? Awalnya sih kan gua diajakin keluar gitu kan, main. Gua tanya main kemana lo? Gua udah ada ngerasa gitu kan. Iya. Udah ngerasain kalau nggak benar gitu. Ya awalnya sih, ya gua ngikut aja, main lah kita kan. Iya. Berdua doang kan, cuma berdua. Main ke pasar, diajakin ngopi, dibeliin rokok, dibeliin makanan gua. Oh, udah kayak udah bener-bener dipancing gitu bang ya? Terus gimana bang selanjutnya bang? Udah abang dipancing terus abang ikut gitu ya? Waduh, Terakhir gua ngerasa gini ya, gimana? udah kata gua pasrah aja. Punya bisa dibilang pasrah apa? Menyerahkan semuanya gitu kan ya. Dalam hati gua dia, Ah. ya, coba aja sekali gitu kan. Oh, awalnya mau udah coba gitu. Apa salahnya kan cuma Iya. sekali doang gitu. Iya. Ya gua coba. Udah gua dapat pertama gua hisap kan. Guys, apa nih? Itu sabu-sabu. Jenis barang sabu-sabu ya? Iya. Oh, itu bener-bener ngerusak bang ya? Sebelum sabu sih baik lagi. Gua udah apa? Melinting gitu kan. Oh, udah pernah ngelinting juga ya? Oh, kalau itu udah Udah lama sih gitu ya? Udah nggak bisa gitu kan. Di SMA gua lihat banding melinting dulu gitu kan. Sebelum berangkat sekolah. Jadi abang udah terjerumus nih kan? Ibarat kata udah bertahun-tahun lah kan make terus segala macem gitu. Itu abang pernah nggak sih ngerasain mau berhenti atau gimana gitu? Ya alhamdulillah Ini kan sekarang- udah berapa tahun nih kan abang make terus ini segala macem gitu kan? Tapi ada nggak dalam pikiran abang itu mau berhenti gitu? ya, setiap orang juga ada sih. Iya. Setiap orang pemakaian candu itu pasti pernah berpikir kenapa nggak di break aja di sini gitu kan. Iya benar. Tapi efeknya itu tuh, Efeknya gimana tuh bang? Kalau misalnya mendadak berhenti gitu? setiap orang beda-beda lah ya kan. Oh, efeknya beda-beda gitu ya? Bagi gua sendiri ya, Iya. gua ngerasain ya banyak lah. Contohnya bang, salah satunya bang, salah Sering satunya. demam gua sakit. Oh, sering sakit ya? Dadakan gitu ya? Iya. Apa Itu sebab gitu? sakitnya kayak gimana ya? Apa pusing atau gimana gitu? Ya pokoknya mah Banyak macamnya gitu ya? nggak bisa dijelasin. Itu emang bener-bener ngerusak tuh bang ya? Yang mana? Ya sejenis itulah semuanya gitu. Ya pasti lah bro. Semua Pasti. orang juga tahu kalau itu rusak. Rusak ya. Sekarang nih, efek yang paling menonjol itu apa bang? Ya. Ya dari gua sendiri sih. Setelah abang udah berapa bulan nih kan nggak pakai nih, itu apa bang? Efeknya gitu. Kalau pas lagi aktif-aktifnya ya kan. Hmm? Seminggu aja gua ngerasain sakit kepala. Oh sakit kepala gitu. Itu cara abang ngeredainnya apa gimana tuh bang? Cara ngeredain? Apa bang? Apa lempar kepala ke tembok gitu kan? Sering. Atau dengan obat Sering. atau gimana gitu? Sering juga ke tembok. Oh ini ketembokin bang? Waduh. Emang nggak sakit kepalanya? Sederhana gua buat antisipasi ya, Iya. biar nggak terlalu kerasa gitu kan. Gua nyetok bodrek. Is, bodrek ya? Itu kan lebih murah kan harganya. Iya benar. 1.100 Benar. kan. Nah, 1.100 ya benar. Kadang sekaligus gua 3, 2. Itu sekali minum bodrek bang? Aduh. Iya sih. Itu Oh, jadi itu bisa untuk peredang abang ya? Iya. Tapi itu kan nanti ada kalau kandungan penenangnya gitu. kalau udah terlalu lama abang minum bodrek gitu kan, itu nanti ada efeknya juga ya bang? Iya. Bener kan ada efeknya juga. Soalnya kan dia kan dosisnya tinggi. Terus kalau abang bener-bener make terus minum terus itu bodrek, otomatis kecanduan gitu kan. Dan juga nanti kalau misalnya abang sakit dikit itu minum bodrek gitu kan. Ya mau gimana lagi? udah gitu ya Iya. caranya ya. Ya, pokoknya panjang lah ceritanya. Jadi udah berapa lama nih bang udah nggak make lagi? Ya alhamdulillah sekarang sih udah jalan 2 bulanan nih. Udah jalan 2 bulanan. Oh ya nih, by the way, abang sebelumnya udah pernah jadi bandar gitu? Atau tangan kanan bandar? Atau kacungnya bandar gitu? Iya. Apa ya bang? Kalau bandarnya sih belum. Oh bandarnya belum pernah? Sekedar kaki Belum tangan. pernah sama sekali jadi bandar gitu ya?
cuma jadi kaki-kakinya gitu. Kaki-kaki itu bisa disebut kayak pesuruh gitu kan. Iya. Oh, nganter-nganter barang gitu Terus kan. misalkan ada yang orderan gitu kan, Iya. yang mau pesen barang, langsung ke gua gitu. Oh, langsung ke lu. Enggak, langsung ke BD-nya bandar. Oh, jadi lu yang nganterin gitu. Nganterin barang tersebut ke alamatnya gitu. Ibarat Oh, kata, kurir gitu ya. ibarat kata gua mah tumbal gitu. Bisa dibilang. Oh, bisa dibilang tumbal juga Bang ya? Ah, misalnya nih, abang ketangkep, itu gimana tuh? Misalnya abang ketangkep kan, lagi nganter barang nih, ketangkep sama polisi. Nah terus abang itu gimana tuh prosesnya? Apa abang bilang, oh gua nganter barang ini disuruh bos nih gini, atau abang tutup mulut? Ya enggak. Tetap buka mulut tuh. Kalau bosnya sih aman-aman aja. Bosnya tanggung aman. sendiri. Ya. Oh jadi itu misalnya lu ngelawan gitu kan, itu lu tanggung sendiri. Iya. Loh, terus bosnya nggak ada apa-apa gitu? Ya enggak ada. Oh emang sistemnya gitu ya? Pokoknya kita kerja sama negara. Oh gitu, emang kayak mana ya? Emang berat, Hasilnya sih nggak seberapa gitu kan. upahnya nggak seberapa. Nggak seberapa. Tapi kalau kita mau pakai gitu kan. Oh itu free, gitu kan? Dikasih free sama dia. Ini nih, jadi gimana ya? Meskipun abang nggak ada uang, meskipun lu nggak ada uang gitu kan? Ya tinggal bilang aja. Bilang aja abang gua mau pakai nih gitu, gitu ya. Lagi Jadi pusing, kasih terus sama dia. Iya. Enak lah kayak gitu ya. Tapi efeknya bakal hancur juga ya, efeknya aduh. Kita dijual. Jadi tumbal gitu kan. Diminum dulu bang, diminum. Minum seadanya bang. Karena nih ya maklum lah bang. Biasa. Jadi lu udah sedalam ini gitu bang. Itu step-step lu gimana ya? Ngejalanin sehari-harinya gitu rasanya gimana bang? Udah setelah abang make gitu kan, selalu make. Terus reaksinya dampaknya apa tuh bang? Harus gua jawab nih. Iya benar, harus dijawab tuh bang. Dan gue edukasi kan, supaya nanti ya buat kalian semua jangan sampai lah terjerumus ke dunia narkoba, mau jangan sampai guys. Gimana tuh bang? Efek yang paling menyakitkan bagi abang, bagi lu gitu. Efeknya apa? Iya. Apa nih? Ya efek yang pertama nih, efek lu ketika udah make itu rasanya gimana? Apa enak? Apa lebih kalau kerja lebih ini atau gimana? Ya pas kita lagi make gitu kan. Hmm. Waktu masih make aja udah pokoknya tergantung dosis ya. Tergantung dosisnya bang. Oh itu ada takaran dosisnya juga tuh bang. Setiap orang, setiap pemakai beda-beda. Beda-beda reaksi. Coba lu bang, reaksi lu apa gitu? Kalau gua sih nggak terlalu tinggi ya dosisnya. Dosisnya nggak terlalu tinggi. Gua kalau barang tergantung barangnya juga ya. Hmm. Lu banyak jenis barangnya bro. Kalau harus dijelasin detail kan mungkin Ya banyak nanti gitu kan. kita skip aja ya kan. Tapi intinya aja gitu bang. Biar edukasi orang Barang lain. yang bisa dibilang wow lah gitu kan. Ah. Bagus. Ya, gua hisapan aja gua udah ngerasain. Udah ngerasain efeknya gitu. Udah ringan. Udah ringan. Iya, udah enak. Oh berarti setelah lu make barang itu rasanya enak gitu bang? Kalau keringan udah keluar gitu kan. Iya. Itu reaksi udah jalan. Reaksi udah jalan. Terus kalau lo mau ngapa-ngapain aja rasanya ringan gitu bang? Iya, semangat aja. Oh gitu. Tanpa makan pun yang penting ada rokok sama minum udah. Ada rokok sama minum, udah kerja jalan gitu. Sebelum dosisnya turun masih kuat aja. Itu kira-kira nih bang ya, kiraan aja nih. Dosisnya itu tahannya berapa lama? Tergantung. Tergantung maksudnya gimana tuh bang? Tergantung pemakaian kita. Tergantung pemakaian. Oh kalau pemakaiannya agak banyak gitu, Ya balik-balik ke barangnya lagi. oh, balik lagi ke barangnya. Kalau barangnya bagus, sekarang gua ya kita itu pakai ya. Sekarang barangnya itu nggak jelas. Hmm, Bisa dibilang oplosan gitu kan. oplosan gitu ya? Kan untuk pemakai kan. Apa? Bukan ngelihat barang. Iya. Udah dengar ceritanya doang kita udah gimana gitu. Udah ada efeknya. Pengen mencoba, gitu. Bukan pengen mencoba, pengen mencicip gitu. Iya. Iya. Mendingan gua sebatas rokok gitu kan. Mendingan gua sebatas rokok bang daripada terjun ke itu gitu. Pokoknya jauhin aja lingkungan juga yang benar. Pokoknya jangan Oh, itu abang sempat jual juga bang. Jadi lu sempat jual barang-barang berharga gitu. banyak sih. Oh buat lu pakai gitu. Yang sampai gua kerja itu nggak ada hasil. Jadi
jadi lu kerja nggak ada hasil gitu ya? Tangguh aja sekarang masih banyak. Wow. Parah sih kan. Iya. Ya, kalau lu tanya sih beban gua sekarang ya, pokoknya nggak bisa dijelasin. Yakin gua pada netes. Jadi barang kayak gitu banget, benar-benar nggak ada gunanya gitu ya. Iya. Sedikit yang kita pakai gitu ya kan, itu nanti efeknya itu sampai hari tua gitu. Sebenarnya sih ya, buat para pemakai itu kan sadar sih. Sebenarnya dia sadar, Sadar. sebenarnya dia sadar bahwa itu salah gitu. Pas lagi nggak ada barang, pas lagi pusing-pusingnya itu. Iya. Oh kenapa gitu? Iya. Merasa nyesel gitu ya? Keinginan buat make lagi itu ya pasti. Pasti ada terus ya. Kebanyakan nih bang ya, itu kayak mabuk gitu kan? Iya. Nah itu efeknya emang gimana bang? Apa namanya? Tujuan. Iya, tujuan barang itu gimana? Sebenarnya awal barang itu gimana tujuannya? Tujuannya sih diciptakannya sabu-sabu itu. Hmm? Sebenarnya itu sih buat apa ya? Buat obat-obatan gitu kan. Itu buat obat-obatan, Dalam medis gitu kan. Tapi disalahgunakan. disalahgunakan sama pemakit lah gitu ya. Itu kan kalau di dalam ilmu medis Ya, itu sih digunakan buat penenang. penenang untuk Misalkan operasi gitu kan. Biar nggak kerasa gitu kan. itu. Ketika dioperasi biar nggak kerasa gitu. Ya. Oh, berarti itu tujuan awalnya buat orang operasi ya kan? Tapi malah disalahgunakan buat yang enggak gitu ya. Kan ada dosisnya kalau di dalam ilmu medis kan masih ada takarannya gitu kan. Iya benar. Kalau buat pemakaian kan sebanyaknya. Ini bang, lu make barang gitu kan? Itu sehari berapa kali ya pak? Atau seminggu berapa kali gitu ya? Apa namanya? Ya lagi gacor-gacornya lu make deh gitu. Pokoknya nggak bisa ditetapin gitu kan. Nggak bisa diprediksi gitu. Kapan kita mau make mah gitu kayak. Selagi ada barang, Selagi ada sikat barang, aja. terus ada cuan juga kan buat beli. Sikat terus. Tapi nggak harus ada uang gitu kan. Selagi kita masih Tingkat pengen ya, gitu. berkecimpung, Dalam dunia, Iya. ya dunia Ada aja. perkobaan gitu. ya ada aja teman gitu. Bahkan bukan teman ini, adik gua sendiri, Oh ada lu sendiri. Ini ada lu gak ya? sepupuan. Oh sepupuan. Dia make juga gitu. Wah. Itu orang tua pernah nggak sih nanya gitu? Apa atau gimana? Atau pernah tahu gitu lu make kan? Tahu aja sih. Pernah tahu ya? Kalau orang tua itu udah kayak angin lewat gitu. Udah kayak angin lewat gitu ya. Yang penting nggak ada buktinya aja. Kalau sempat ada buktinya lu kena marah tuh bang. Hancur. Hancur ya. hancur bener-bener. By the way lu pernah jual motor bang buat make? Udah 2 kali. Itu 2 kali lu jual. Itu awalnya lu gadai atau langsung dijual? Langsung dijual. Langsung dijual. Itu motor apa bang waktu itu bang? Dulu kan pas lagi gaya-gayanya pakai Satria gitu kan. Oh Satria FU ya? Dua-duanya gua Satria itu. Oh dua-duanya Satria FU? Dan dia nggak SMA itu kan. Itu semua dibeliin sama orang tua. Gue dibeliin orang tua gitu. Buat lu sekolah gitu ya kan? Transportasi untuk sekolah gitu. Terus itu lu jual buat beli barang. Awalnya sih yang pertama itu bukan buat beli narkoba. Terus buat apa? Hah? Apa? Buat main-main aja yang pertama. Buat hura-hura gitu lah ya, memakai gitu. Cuman yang namanya orang tua ya, mau kayak manapun anak, itu orang tua masih ada dekat jantungnya bang. Jadi dia anaknya salah gitu, itu pasti dia udah ngerasa wah gue gini nih, pasti ada pernah ngelakuin salah nih gitu. Dia namanya Ya kita ngibul aja tahu kan. iya, Orang tua pasti tahu. orang tua pasti tahu. Saat lu bener-bener terpuruk itu waktu kapan? Waktu lu umur berapa? Terus waktu lu masa-masanya lagi gimana gitu? Itu bener-bener waktu lu terpuruk dan bener-bener lu pokoknya hancur gitu waktu semuanya. Semuanya terjerumus ya. Iya bener-bener terjerumus gitu. Udah nggak bisa ubahnya lagi gitu.
dari awal 2017 an. Hmm? 2017 berarti umur gue sekitar 19 tahunan. 19 tahun. Oh itu lu lagi hancur-hancurnya. Nah, gitu. Wah, sebenarnya gue nggak ada kerjaan, Umur segitu ya. nggak ada kerjaan sama sekali. Umur 19 tahun guys. Udah lagi hancur-hancurnya terjerumus di dunia narkoba. Waduh. Itu, gimana ya? Emang banyak sih sekarang kan anak-anak ya yang bener-bener liar gitu. Tapi kalau bener-bener terjerumus umuran segitu itu jarang ya. Kan kebanyakan orang ya di atas 20-an gitu kan maki-maki bareng. Sedangkan lu dari umur 15 tahun atau 17 tahun udah bener-bener nyentuh gitu. Narkoba lah ya. Ya. Sekitar umur 16 tahun gue Itu udah make ya. masih pelinting. Udah mulai kelinting ya. Iya. Itu lagi apalagi aktif-aktifnya itu. Nggak bisa ya. Nggak kecanduan. Guys, jadi buat kalian jangan pernah nyentuh sedikit pun ya barang-barang jenis narkoba apapun itu, atau sampai terjerumus gitu. Kalau bisa jangan sampai guys. Ya kita ini ibarat kata kayak contoh lah gitu bang, pengalaman gitu dari. Tapi bukan buat ditiru lagi Ya, ya. ini pengalaman ini bukan untuk ditiru guys. Nah, jadi gimana nih menurut lu bang? Biar edukasi nih kan anak-anak seluruh Indonesia gitu. Jangan sampai dia terjerumus gitu kan di dalam dunia narkoba gitu. Kita langsung aja guys edukasi. Ya jangan sampai lah buat kalian jangan sampai nyentuh narkoba guys. Ya kita udah ada terpampang di depan mata kita kaca perbandingan gitu bang ya. Jadi namanya Bang Rajit, dia mau edukasi jangan sampai kalian buat maki guys. Ya ibarat katanya dia mau nasehatin lah dari belajar dari pengalaman dia. Oke bang, silakan bang. Pesan aja dari gue ya. Buat yang belum pernah mencoba atau belum pernah ngerasain, yang belum ketagihan lah, ketergantungan, pokoknya jangan lah. Yang namanya mencoba itu, ini namanya cobaan, ya kita cobain ya kan. Mending gak usah lah. Rasa ingin tahu kubur dalam-dalam, jangan sampai jadi penyesalan di air buat kalian semua. Udah gitu aja bang. Jadi buat kalian semua jangan sampai nyentuh barang narkoba. Ya kita belajar dari pengalaman Brother Rajit. Pokoknya buat kalian semua, kalau bisa jangan sampai nyentuh barang tersebut guys. Enggak generasi muda kita ya kan. Nah, jiwa muda nih jangan sampai lah terjerumus intinya gitu bang ya. Ada lagi bang mau disampaikan? Udah cukup ya? Oke guys, mungkin cukup sekian konten gue kali ini. Jadi buat kalian semua, apa yang diedukasikan sama saudara Rajit itu emang benar-benar kisah nyata guys. Gak ada settingan sedikit pun, tidak ada iming-iming sedikit pun. Ya ini apa yang dia ceritakan itu nah yang terjadi. Jadi mungkin cukup sekian video podcast kita kali ini, edukasi narkotika atau narkoba gitu kan, edukasi barang-barang yang tidak berguna gitu ya. Ya mungkin cukup sekian guys ya. Mungkin cukup sekian dari kami berdua dan saya Emrul Hakim sebagai moderator podcast dan saudara Rajit sebagai tamu gitu ya kan, tamu podcast kita pada malam hari ini. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.